Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Senang banget saya bisa menemani teman-teman di podcast kami hari ini yang pasti bakalan seru dan juga penuh insight menarik. Karena hari ini kami akan ngobroli tema yang cukup dekat dengan kita semua, yaitu visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kalau dipikir-pikir, tema ini sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai mahasiswa. Karena di fase ini, kita lagi berada di proses pencarian jati diri. Di masa inilah, kita banyak belajar bukan hanya dari sisi akademik, tapi juga dari lingkungan pergaulan, hingga bagaimana kita mengekspresikan diri di tengah masyarakat. Apalagi di era sekarang, di mana arus informasi dan tren berkembang begitu cepat, tentu ada banyak hal yang mempengaruhi cara pandang kita, termasuk dalam memaknai rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, melalui podcast ini, kita akan coba mengulik hal tersebut secara santai, tapi tetap bermakna. Dan yang spesial, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita 4 narasumber yang luar biasa yang siap berbagi pengalaman. Ada pertama Ibu Yayu Yusdiawati, MSI, kedua Ibu Yudika Esther Kejuni Sugiro, SP, MSC, ketiga Ibu Yulia Karisma, ST, MSC, dan Ibu Yunia Frida Andelka, SPUT, MSI. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Saya Yandi Anzari akan memandu jalannya podcast ini selama kurang lebih 15 menit ke depan. Jadi buat teman-teman yang sedang menyimak, jangan kemana-mana ya, karena obrolan kita hari ini jamin ringan, relate, tapi juga membuka sudut pandang baru. Yuk, kita langsung mulai saja. Yang pertama, buat Ibu Yudika, bagaimana nih Bu, menurut Ibu, kondisi rasa cinta tanah air saat ini dengan melihat fenomena yang terjadi pada mahasiswa saat ini? Silakan Oke, Bu. baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Senang sekali saya bisa hadir dan memberikan tanggapan di podcast ini terkait tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, gitu ya. Kalau kita bicara soal mahasiswa saat ini, kita nggak bisa menghilangkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi yang namanya krisis kebanggaan. Di era digital, mahasiswa kita terpapar tren global itu hampir setiap detik, Pak, dikarenakan adanya kemajuan teknologi gitu ya. Ditambah adanya paham yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki barang produk luar itu kita dianggap keren, kita dianggap up to date di tongkrongan gitu ya. Tapi hal ini menjadi tantangan yang serius bagi karakter bangsa kita. Apalagi sekarang di platform media sosial gitu banyak sekali trend haul, belanja haul gitu yang dibungkus dengan unboxing estetik. Sehingga itu akan memicu besarnya rasa penasaran mahasiswa atau anak-anak generasi muda sekarang ini tentang seberapa bagus sebenarnya barang dari brand luar negeri gitu. Contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau zaman dulu kita kampanye untuk membawa botol minum itu adalah untuk mengurangi sampah plastik. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi Hmm. kita bisa lihat sekarang bahwa semakin majunya zaman, esensi utama dari botol minum itu sendiri sudah bergeser. Sudah bukan lagi menjadi satu alat untuk kita menghilangkan dahaga, tetapi sudah dianggap sebagai branding status sosial. Mau nggak mau kita harus akui bahwa itu adalah fenomena yang terjadi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, negara kita juga punya brand lokal. Contohnya kita kalau sebut merek gitu ya, Lock and Lock gitu. Itu adalah salah satu brand lokal yang kualitasnya tidak kalah saing dengan brand luar, baik dari segi ketahanan panas dan dinginnya. Kalau tadi kita bicara hanya untuk esensi air minum gitu. Berarti sekarang secara kualitas kita sudah sangat mampu bersaing. Sehingga menurut saya pribadi Pak, masalahnya bukan lagi pada produknya, tetapi pada cara kita mengapresiasi produk lokal yang bisa kita banggakan gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk mengencourage mahasiswa kita untuk bangga menggunakan produk lokal. Seperti itu Pak mungkin. Jadi menurut Ibu, mahasiswa kita sekarang ini lebih banyak memakai produk luar negeri daripada produk yang ada di Indonesia sendiri. Begitu ya. Lalu saya ke pembicara kedua, Bu Yayu, bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut dengan dari perspektif bela negara menurut Ibu sebagai seorang dosen?
Baik, terima kasih kepada Bapak Yandi ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas terkait tentang tema bangga ya berbangsa bertanah air Indonesia gitu ya. Nah, Ya, jadi Bu. ini sebenarnya merupakan nilai-nilai bela negara ya. Nah, jadi sebelum itu saya ucapkan salam hormat kepada para pembicara kita hari ini ya. Saya sangat sangat terkesan dengan pendapat dari Ibu Yudika ya, bagaimana beliau sudah memberikan pemahaman terkait tentang bagi mahasiswa saat ini ya, yang ternyata lebih bangga menggunakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri daripada dalam negeri ya. Baik, ketika kita berbicara terkait tentang cinta tanah air, berarti itu merupakan salah satu nilai dari bela negara ya. Mungkin selama ini banyak masyarakat ya, mungkin masyarakat atau ya mahasiswa gitu ya, yang terkadang belum benar-benar memahami apa sih bela negara gitu. Banyak mungkin yang menganggap bahwa bela negara itu sesuatu yang tindakan fisik seperti dengan berperang ya, mempertahankan bangsa Indonesia menggunakan senjata, mengangkat senjata gitu. Atau kalau kita melihat sejarah negara kita sendiri, bagaimana bambu runcing itu menjadi senjata untuk membela negara kita gitu ya, untuk menghalau berbagai jajahan gitu. Tapi ternyata fenomena saat ini masalah itu sudah bukan dalam hal fisik lagi gitu ya, tapi bagaimana pemikiran-pemikiran mahasiswa saat ini itu ternyata itu merupakan sebuah tugas berat bagi kita sebagai seorang pendidik ya gitu ya, berat, sangat berat gitu ya, bagaimana mereka ketika sudah mereka menggunakan produk luar negeri gitu ya, padahal seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yudika bahwa ternyata dari segi kualitas produk kita itu ternyata sangat membanggakan gitu ya, sangat bagus gitu. Tapi kenapa nih mahasiswa ternyata masih banyak yang menggunakan produk-produk dalam produk-produk luar negeri gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar nih gitu ya, terutama mahasiswa ini kan orang yang sudah dewasa ya, orang yang sudah bisa memilah mana yang bagus, mana yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini tugas berat untuk kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menyikapi nih fenomena yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi ketika mereka sudah bangga dengan menggunakan produk luar negeri, berarti sudah luntur nih bela negara dalam nilai-nilai cinta tanah air gitu ya. Nah, jadi salah satu usaha sebagai kita seorang dosen itu ya, pertama kita harus menanamkan pemahaman terkait tentang bela negara gitu ya. Nah, makanya kenapa pendidikan-pendidikan seperti Pancasila, kewarganegaraan yang memang di dalamnya itu ada materi-materi bela negara itu masih tetap diajarkan gitu, bahkan sampai tingkat pendidikan yang lebih tinggi gitu. Nah, ini supaya menjaga lunturnya nilai-nilai bela negara tadi gitu ya, bagaimana mereka cinta terhadap tanah airnya gitu. Nah, kita sebagai dosen juga kita harus bukan hanya memberikan pemahaman, tapi kita juga harus memiliki sikap bahwa kita juga cinta terhadap tanah air kita dengan kita juga harus menggunakan produk-produk dalam negeri seperti itu gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya tanggapin terkait menyikapi bagaimana fenomena mahasiswa yang lebih menyukai produk-produk luar negeri tadi. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Yandi. Oke, lalu menurut Bu Yulia, bagaimana pendapat Ibu sebagai seorang dosen untuk meningkatkan minat mahasiswa yang dinilai tadi itu sangat kurang dalam mencintai produk dalam negeri? Baik, terima kasih Bapak Yandi selaku kita hari ini gitu ya. Pertanyaannya itu sangat relate dengan peran saya terutama sebagai seorang dosen ya. Kalau menurut saya, cara yang paling efektif itu adalah dengan tidak menyuruh mahasiswa itu untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi kita harus hapus kata menyuruh. Lebih baik kita menggunakan kata yaitu mereka menggunakannya langsung atau mengalaminya secara langsung. Misal nih, seperti tadi contoh dari Ibu Yudika, misal ada tumbler gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai seorang dosen bisa memberikan contoh untuk menggunakan tumbler itu dari produk dalam negeri. Ataupun di kelas ataupun di praktikum kita bisa libatkan langsung produk dalam negeri gitu ya, produk lokal sebagai bahan utamanya. Jadi mereka itu ada timbulnya kesadaran, oh ternyata produk lokal kita itu bisa nggak kalah saing ya dengan produk luar negeri gitu. Dengan mereka itu mengalaminya secara langsung, nanti rasa cinta tanah air itu dengan pengaplikasian penggunaan produk dalam negeri biasanya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita juga sebagai seorang dosen terkadang perlu memberikan perspektif kepada mahasiswa ini.
teman-teman mahasiswa itu perlu atau harus sadar dalam penggunaan produk dalam negeri. Kenapa mereka harus mencintai produk dalam negeri atau produk lokal? Kita harus memberikan perspektif atau memberikan opini bahwa dengan penggunaan produk dalam negeri itu teman-teman mahasiswa bisa secara tidak langsung membantu UMKM secara ekonomi dan ujung-ujungnya adalah akan memperkuat ekonomi nasional. Dengan pemberian perspektif ini, besar harapannya bahwa teman-teman mahasiswa begitu juga dengan rekan sejawat dosen gitu ya, ikut andil dalam penggunaan produk dalam negeri. Misalnya dengan contoh yang tadi saya bilang, contoh hal sederhana sederhana saja adalah menggunakan merek dalam negeri dari tumbler, dari tas kita, dari sepatu kita, produk fashion aja kita tuh udah bisa menyaingi produk luar negeri gitu dengan harga yang lebih affordable seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Yandi. Ya, terima kasih Bu. Berarti mana cara kita meningkatkan atau memberikan solusi mengenai fenomena mahasiswa itu yang kebanyakan memakai produk luar negeri daripada dalam negeri, yaitu mungkin dari pribadi kita sendiri sebagai tenaga pengajar, yaitu dosen atau guru gitu ya Bu. Iya, Memberikan contoh kita harus pakai dulu nih kita produk pakai dulu, iya dalam negeri betul. gitu supaya diikuti oleh mahasiswa sendiri. Iya, kita Nah, sebagai dosen ini sebagai contohnya gitu, Pak. oke. Nah, menurut Ibu Yunia bagaimana ini? Oke, baik, terima kasih Pak Yandi. Sebenarnya eh, pendapat saya juga kurang lebih sama dengan Bu Yulia bahwa kita sebagai dosen itu memang punya tanggung jawab untuk bukan hanya apa ya menyampaikan teori lah mengenai bagaimana mencintai produk lokal, kemudian bagaimana mengembangkan produk lokal, tapi kita juga harus menunjukkan menjadi teladan lebih dulu. Jadi kita misalnya tadi memakai tumbler merek lokal, kemudian juga apa ya mengubah mindset mahasiswa lah. Awalnya kita membangun narasi bahwa eh, cintai produk lokal, kasihan UMKM. Nah, mungkin itu sebaiknya kita ubah mindsetnya, jangan memakai narasi kasihan lah. Mulai kita tanamkan bahwa memakai produk lokal itu adalah suatu kebanggaan. Jadi lihat loh ini produk lokal kita ternyata kualitasnya juga sama loh dengan produk luar negeri tidak kalah saing. Jadi bisa kita katakan bahwa produk lokal kita itu adalah produk kelas dunia juga. Kemudian juga mungkin kita kan juga ada beberapa kegiatan UMKM, kita libatkan mahasiswa dalam proyek nyata sehingga mereka juga merasakan bagaimana apa ya berkolaborasi dengan UMKM atau membangun sendirilah UMKM mereka. Jadi mereka ada bonding lah dengan produk lokal karena mereka sudah apa ya sudah ikut membangun sebuah produk lokal. Kemudian juga misalnya kita setidaknya tanamkan literasi ekonomi kebangsaan. Misalnya kalau ada 10 juta mahasiswa di Indonesia beralih ke satu produk lokal, jadi berapa rupiah apa ekonomi yang berputar di dalam negeri. Jadi uangnya balik lagi ke kita sendiri lagi. Kemudian juga seperti tadi bahwa produk lokal dalam kelas, mungkin sekarang dengan menjamurnya coffee shop, jadi kan teman-teman juga teman-teman mahasiswa juga pasti banyak yang apa ya, yang kalau sore-sore nongkrong di coffee shop. Nah, bisa juga kita bawa kopi hasil dari petani Indonesia, petani lokal. Di Jambi sendiri juga kan banyak petani lokal kopi. Nah, kita bawalah ke kelas, kita kenalkan, kemudian mungkin kita ajak mereka untuk apa ya, membau atau merasakan sendiri lah sehingga mereka ada merasakan bahwa ternyata kopi dari hasil tanaman kita sendiri itu tidak kalah dengan kopi impor. Begitu kurang lebih, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Berarti dalam pembahasan kita kali ini teman-teman, pentingnya kita mencintai produk lokal ketimbang produk luar negeri. Itu mungkin fenomena yang ini sering terjadi ya, terutama di kalangan mahasiswa. Juga bisa berkontribusi sesuai profesi kita. Karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh kita sendiri, terutama kita sebagai pengajar. Terakhir nih, ibu-ibu, kita punya slogan nih teman-teman untuk mengakhiri sesi podcast kita sore hari ini. Bangga menjadi Indonesia. Siap berkontribusi. Menjaga persatuan. Mengamalkan Pancasila.
Kami 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 ASN ASN siap 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 mengabdi mengabdi untuk untuk Indonesia. Indonesia.